Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Aiska Oktavia Ramadina dengan nomor NPM 23045010052 dari Program Studi Pariwisata UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel internasional berjudul Stakeholder Collaboration in Sustainable Tourism Development in Tanah Toraja, Sulawesi Provinsi, Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Suparjo dan rekan-rekan dan diterbitkan pada Journal of Economics, Finance and Management Studies tahun 2024. Artikel ini relevan dengan mata kuliah studi kelayakan pariwisata karena membahas peran kolaborasi stakeholder, keberlanjutan, dan kebijakan dalam pengembangan destinasi wisata. Jadi tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kolaborasi antar pemangku kepentingan, penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan, serta dukungan kebijakan dan regulasi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Tanah Toraja. Selain itu, penelitian ini ingin melihat sejauh mana ketiga faktor tersebut berperan dalam memperkuat daya tarik dan keberlanjutan destinasi wisata budaya. Lalu selanjutnya ada konteks penelitian. Penelitian ini dilakukan di Tanah Toraja yang dikenal sebagai destinasi wisata budaya dengan kekayaan tradisi dan alam. Kajian melibatkan berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, masyarakat lokal, pelaku usaha, LSM, lembaga pendidikan hingga media untuk melihat bagaimana praktik kolaborasi dan kebijakan diterapkan dalam pengelolaan destinasi. Lalu pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling atau SEM. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 290 responden yang dipilih secara purposif, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan pariwisata di Tanah Toraja. SEM ini digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel secara statistik. Lalu ada temuan utamanya, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholder berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan. Selain itu, penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan serta dukungan kebijakan dan regulasi juga terbukti signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan manajerial, keberlanjutan sosial lingkungan, dan dukungan kebijakan merupakan faktor penting dalam kelayakan pengembangan destinasi. Lalu implikasi bagi pengembangan destinasi. Jadi implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan kerjasama antar stakeholder agar pengelolaan destinasi lebih terintegrasi. Penerapan prinsip keberlanjutan perlu dijadikan strategi utama untuk menjaga kualitas dan daya tarik destinasi dalam jangka panjang. Selain itu, kebijakan pemerintah yang konsisten dan dukungan infrastruktur menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata. Lalu selanjutnya, kontribusinya terhadap studi kelayakan. Jadi, artikel ini berkontribusi pada studi kelayakan pariwisata karena membahas analisis dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari pengembangan destinasi. Kolaborasi stakeholder dan kebijakan dapat digunakan sebagai indikator dalam analisis SWOT, kelayakan investasi, serta kesiapan tata kelola destinasi. Model SEM yang digunakan juga dapat diterapkan sebagai alat analisis dalam studi kelayakan pariwisata. Lalu untuk analisis kritis atau kelebihan artikel ini terletak pada metodologi yang kuat menggunakan SEM serta jumlah responden yang cukup besar dan beragam. Kerangka teori yang digunakan juga relevan dan berbasis literatur internasional, sehingga hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan aplikatif. Lalu untuk keterbatasan dari artikel ini antara lain yaitu jadi artikel lain itu hanya mengkaji 3 variabel utama dan belum memasukkan faktor penting lain seperti infrastruktur, aksesibilitas, dan kualitas layanan. Selain itu, penelitian terbatas pada satu wilayah sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi untuk seluruh destinasi di Indonesia. Lalu pembelajaran untuk destinasi Indonesia. Pembelajaran penting dari artikel ini adalah bahwa kolaborasi stakeholder merupakan kunci utama dalam pengembangan destinasi wisata. Prinsip pariwisata berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang jelas dapat diterapkan di berbagai destinasi Indonesia seperti Lombok, Labuan Bajo, atau Danau Toba untuk meningkatkan kelayakan dan keberlanjutan destinasi.
Selanjutnya, insight dan rekomendasi. Jadi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel ekonomi, infrastruktur, dan daya dukung lingkungan agar analisis kelayakan lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan metode campuran dengan wawancara mendalam dapat memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai peran stakeholder dalam pengembangan destinasi. Jadi, secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholder, keberlanjutan, dan kebijakan merupakan fondasi penting dalam studi kelayakan pariwisata. Dan temuan penelitian ini relevan dan aplikatif untuk mendukung pengembangan destinasi wisata berkelanjutan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.